Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Miftahuddin. NIM saya 20 87 20 10 28. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban dari ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Izzatul Fajriyah MPD. Dari pertanyaan yang pertama itu adalah jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang sudah Anda pelajari dan kaitkan dengan konsep pembelajaran mata pelajaran sejarah. Saya di sini menggunakan teori behavioristik dan teori kognitif. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak terukur, tergambarkan, dan dapat diprediksi. Belajar merupakan upaya melakukan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Behavioristik bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Teori behavioristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lainnya. Misalnya, contoh ini, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Itu keterangan dari teori belajar behavioristik. Yang kedua ialah teori kognitif. Teori belajar kognitif ini merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses, jadi bukan hasil, yaitu proses belajar pada pembelajarannya. Teori belajar kognitif ini sering disebut dengan model perspektual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dan dalam proses teori ini, bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Tidakkah pemisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna? Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi kita sebagai seorang guru sejarah
wajib bisalah mengetahui teori belajar ini, karena yang kita ajarkan ke peserta didik kita nanti harus melakukan hal yang sebaik mungkin. Yang kedua, pertanyaan nomor 2, masalah belajar internal maupun eksternal yang dihadapi kelas yang Anda observasi, kemudian kaitkan dengan teori yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Baik, waktu itu saat saya observasi, masalah internal yang saya temukan ialah datang dari peserta didik itu sendiri, yaitu peserta didik merasa kurang nyaman dalam melakukan pembelajaran sejarah. Jadi peserta didik ini mengatakan mengapa belajar sejarah ini sangat membosankan. Teman-teman sendiri banyak yang mengantuk, begitu ceritanya. Kemudian setiap kali peserta didik melakukan pembelajaran selalu sama cara menerangkannya oleh gurunya. Alhasil si peserta didik ini mengabaikan gurunya ketika beliau sedang menerangkan materi pelajaran. Tetapi kemudian guru tersebut melihat keadaan yang seperti itu, si guru sejarah itu langsung memberikan sebuah proyek atau tugas kepada peserta didik agar si peserta didik tidak jenuh atau bosan. Kemudian yang diberikan proyek oleh beliau yaitu beliau memberikan tugas mencari latar belakang bangsa Eropa datang menjajah Indonesia. Jadi negara Eropa yang menjajah Indonesia itu kan ada banyak, itu dibagi ada 4 kalau gak 3. Nah, itu dibagi setiap kelompok satu negara. Mereka ditugaskan mencari latar belakang tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia dan hasil dari bangsa Eropa menjajah negara kita. Peserta didik ini diberi keleluasaan dalam mencari referensi, yaitu bisa dari buku paket, dari googling, ataupun sumber yang lainnya. Jadi si guru ini memberikan sebuah proyek agar si peserta didik ini bisa bereksplorasi sendiri, jadi menemukan pembelajaran sendiri. Yang kedua ialah masalah eksternal. Masalah eksternal ini yang saya dapatkan ketika melakukan observasi saat itu pada sistem PTM, pertemuan tatap muka, yang dilakukan oleh sekolah, di mana sekolah memberikan kebijakan PTM dengan sebuah sistem gelombang. Jadi kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama atau sesi pagi itu absensi siswa 1-15. Kemudian sesi 2, sesi siang itu nomor 16-30 atau seterusnya. Ikut sesi siang. Mengenai teknis yang dibuat oleh pihak sekolah, setiap satu pelajaran itu diberikan waktu 25 menit dan tanpa ada jam istirahat. Tentunya hal ini sangat kurang efektif dalam pembelajaran saat ini, sebab dalam 25 menit peserta didik harus bisa paham dengan materi yang diberikan. Tentunya sangat tidak mungkin, karena yang pembelajaran sebelum pandemi saja itu 1 jam lebih, satu setengah jam lah, dan ini cuma 25 menit. Tentunya guru sejarah sana harusnya lebih responsif terhadap
situasi saat ini, bagaimana kita bisa taat kepada aturan pemerintah, tetapi kita juga masih bisa memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didiknya. Entah itu sebuah pemberian materi lagi ketika sesudah off class lewat media sosial, ataupun memberikan sebuah project yang bisa mempermudah si peserta didik dalam memahami pelajaran. Kemudian kita next soal ketiga. Buatlah perencanaan pembelajaran sejarah yang menyenangkan menggunakan teori Jeremy Bruner atau David Esumbel yang sudah Anda pelajari. Untuk rencana awal saya dalam melaksanakan pembelajaran yaitu menjelaskan materi yang akan dipelajari yang pertama. Kemudian setelah itu, sesudah dipelajari, saya menampilkan sebuah video dari materi tersebut sebagai referensi dan refleksi dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Karena hal ini masuk dalam tahap ikonik dari Jeremy Bruner. Saya di sini menggunakan yang Bruner. Rencana kedua saya ingin peserta didik saya melakukan sebuah eksplorasi, yaitu di mana kita bisa mengunjungi situs sejarah, museum, ataupun candi-candi, melakukan pembelajaran secara interaktif seperti tahapan yang dikemukakan oleh Jeremy Bruner tadi. Dan itu juga sebagai refreshing agar tidak bosan di kelas terus-menerus. Kemudian mengevaluasi dari hasil rancangan pembelajaran yang saya terapkan tadi, dimana itu apakah sudah memberikan perubahan yang baik dalam melakukan pembelajaran, karena sejarah sendiri terkenal kesannya membosankan, dimana hanya dituntut menghafal dan membaca saja. Akan tetapi hal tersebut itu salah. Untuk menjadikan sejarah menarik tergantung dari kita, bagaimana cara kita mengajarkan sejarah terhadap peserta didik kita. Kita next soal nomor 4. Soalnya adalah dari analisis nomor 3, kemudian berikan argumen kesesuaiannya dengan 4 pilar pendidikan. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu 4 pilar pendidikan itu apa. Yang pertama ada learning to know, atau bisa disebut belajar untuk mencari tahu. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk mengerjakan. Yang ketiga ada learning to be, belajar untuk menjadi. Dan yang terakhir learning to live, belajar untuk hidup. Yang pertama belajar untuk mencari atau learning to know, belajar untuk mencari tahu terkait dengan cara pengetahuan melalui penggunaan media atau alat yang ada. Media bisa berupa buku, orang, internet, dan teknologi yang lainnya. Implementasinya untuk mencari tahu tersebut di Indonesia sudah berjalan melalui proses belajar membaca, menghafal, dan mendengar, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu belajar untuk mengerjakan atau learning to do, belajar untuk melakukan atau berkarya. Hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui, karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. Terkait dengan pembelajaran di dalam kelas, maka belajar untuk mengajarkan ini sangat diperlukan latihan keterampilan bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengetahuan tentang konsep atau prinsip mata pelajaran tertentu dalam mata pelajaran lainnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mempengaruhi kehidupannya dalam menentukan pilihan kerja yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga ada learning to be. Learning to be ini adalah belajar
untuk menjadi atau berkembang utuh. Belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan suatu karakter pada diri individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan pada kepribadiannya, baik itu secara moral, intelektual, emosi, spiritual maupun sosial. Sehingga dalam pembelajaran guru memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, agar peserta didik tersebut dapat menentukan pilihannya terlepas dari siapa dan apa pekerjaannya. Tapi yang penting adalah dia sebagai sosok yang pribadi memiliki keunggulan. Dan yang terakhir adalah learning to life, belajar untuk hidup. Belajar untuk hidup ini sangat penting karena masyarakat yang beragam, baik dilihat dari latar belakang, suku, ras, agama, etnik, atau pendidikan. Pada pembelajaran, peserta didik harus memahami bahwa keberagaman tersebut bukan untuk dibeda-bedakan, akan tetapi dipahamkan bahwa keberagaman tersebut tergabung dalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman, sehingga setiap individu dapat belajar dan hidup kebersamaan dan kedamaian. Dari keempat pilar tersebut, saya jadikan satu acuan dalam melakukan pengajaran sejarah kepada peserta didik, agar peserta didik mendapat hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Sebab peran sejarah sendiri sangat dalam, bisa masuk dalam berbagai aspek, misalnya dalam pendidikan, politik, keagamaan, dan lain sebagainya. Kadang kita sendiri kurang sadar bahwa fungsi belajar sejarah sangat penting untuk kita sebagai kaum muda milenialis. Bagaimana kita bisa menjadi guru sejarah yang baik, penyampaiannya mudah dipahami, membuat pembelajaran sejarah menyenangkan, serta mengubah stigma bahwasanya jurusan sejarah itu dianaktirikan dan dicap sebagai pelajaran yang membosankan. Itu sih kalau argumen dari saya. Kita next ke soal kelima. Soal kelima ini deskripsikan diri sendiri mengenai impian dan harapan Anda sebagai calon guru sejarah di masa depan. Mengenai impian menjadi guru sejarah, mungkin saya sendiri kurang yakin akan itu. Sebab keinginan saya terjun di bidang politik sebenarnya. Akan tetapi kalau misalkan ditakdirkan menjadi seorang guru sejarah, saya berkeinginan untuk membina dan mengembangkan potensi guru saya dalam mengembangkan saya dalam hal keguruan, untuk mengajarkan sejarah kepada peserta didik saya. Nanti lebih memberikan sebuah hal yang baru yang belum pernah diajarkan guru sejarah sebelum-sebelumnya. Jadi saya ingin membuat sebuah metode pembelajaran yang lebih asik, lebih seru, lebih mengedepankan sebuah proses, dan mencoba mencari metode pengajaran yang lebih efektif dari saat ini, menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif, kritis, dan berakhlak mulia, agar nantinya calon pemimpin bangsa kita mempunyai karakter yang potensial. Apalagi dari sebuah sejarah kita dapat merekonstruksikan dan mempelajari hal yang sudah terjadi sebelumnya untuk membuat progres yang lebih maju di masa depan. Tidak lupa juga pendidikan moral dan sopan santun
Ini yang sangat penting yang harus lebih kedepankan, karena di situasi saat ini banyak terjadi kerusakan moral dari kalangan anak remaja. Karena dulu guru saya pernah bilang bahwa akhlak itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu akan tetapi kurangnya sopan santun dan etika, tetap saja dirimu adalah seorang yang hina. Karena setiap orang bisa cerdas, hebat, tetapi yang bisa menghargai itu sangat luar biasa. Terima kasih. Itu jawaban saya dari soal-soal yang diberikan oleh ibu dosen pengampu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.